Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviandi atau biasa dipanggil Andi. Saya bersama dengan teman-teman saya di sini mencoba mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar teknologi informatika dengan tema organisasi dan arsitektur komputer. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta Timur. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Organisasi komputer adalah sebuah konsep untuk mengimplementasikan hasil dari perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan komponen penyusun sebuah sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Dengan kata lain, organisasi komputer membahas mengenai penerapan teknologi yang akan digunakan pada sistem komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan cetak biru untuk desain dan implementasi sistem komputer. Dengan kata lain, arsitektur komputer membahas mengenai masalah komponen atau hardware pada komputer beserta cara kerjanya. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah suatu ilmu yang bertujuan untuk merancang sebuah sistem komputer yang dapat memenuhi suatu kebutuhan. Arsitektur dan organisasi komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja, penataan, dan implementasi dari sistem komputer. Baiklah, untuk paparan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Sela. Silakan, Saudari Sela. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Perbedaannya adalah arsitektur komputer berkaitan dengan perencanaan dan struktur sistem komputer, serta membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsi komponen yang ada pada sebuah sistem komputer. Kalau organisasi komputer yaitu berkaitan dengan mengimplementasikan hasil dari perencanaan dan struktur sistem komputer dan teknologi apa yang akan diterapkan pada sistem komputer tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi utama komputer. Pertama, struktur utama komputer ada 4, yaitu Central Processing Unit atau CPU, yaitu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolah fungsi komputer. Selanjutnya, ada memori utama yang berfungsi sebagai penyimpan data. Selanjutnya, ada input dan output yang berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Selanjutnya, ada sistem interconnection, yaitu merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan juga output input. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara dari Ali. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU, dan ini adalah gambarannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang struktur utama CPU ada 4, yaitu control unit, arithmetic and logic unit atau ALU, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Control unit berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan.
Kalau Arithmetic and Logic Unit atau ALU berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Selanjutnya, register berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Dan yang terakhir, CPU interconnection berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Nah, itulah struktur utama CPU, ada 4. Selanjutnya, fungsi komputer ada 4 juga, yaitu 1. Pengolahan data, 2. Penyimpanan data, 3. Pemindahan data, dan 4. Operasi kontrol. Selanjutnya, 4 komponen pokok sistem komputer, yaitu ada pemrosesan, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, dan yang terakhir interkoneksi antar komponen. Nah, itu aja yang saya bisa sampaikan presentasinya. Next, berikutnya rekan saya akan dilanjut. Terima kasih atas penjelasannya dari struktur utama CPU. Selanjutnya adalah arsitektur mesin analisis Babbage tahun 1843. Penemu bernama Carl Babbage pada tahun 1843, dia menemukan suatu konsep pemrosesan data yang menjadi dasar kerja komputer zaman sekarang. Selanjutnya adalah sketsa mesin analisis Babbage tahun 1843. Yang pertama terdapat pada bagian input, digunakan untuk membaca instruksi-instruksi dan data dari kartu berlubang. Yang kedua pada bagian penyimpanan, memuat 1000 word yang masing-masing terdiri dari 50 digit desimal. Yang ketiga pada bagian pengolahan, digunakan untuk melakukan pemroses data berdasarkan instruksi yang dilakukan kartu plong. Yang terakhir, bagian output, terdiri dari output tercatat dan tercetak yang digunakan untuk menyimpan serta menampilkan hasilnya. Selanjutnya adalah arsitektur mesin Von Neumann tahun 1952. Mewakili mesin komputer generasi pertama yang bersifat storage program, konsep binary menjadi tonggak sejarah dalam terciptanya komputer digital. Berikut adalah sketsa komputer Von Neumann. Yang pertama, unit input, untuk membaca data dan instruksi yang diberikan. Yang kedua, main memory, terdiri dari 4096 word, 1 word memuat 40 bit binary. Yang ketiga, arithmetic logic, sebagai bagian yang berfungsi sebagai unit pemrosesan. Yang keempat, control unit, sebagai pengendali kerja antar komponen arsitektur. Yang kelima, unit output, untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan ALU dan CU. Baik, presentasi yang Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Masjid Khalil Sukma dari Prodi Teknik Informatika. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi terkait dengan arsitektur mesin komputer modem ya pada tahun 1980-an. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada register ya, yaitu media penyimpanan internal CPU yang digunakan pada saat proses pengolahan data. Kemudian yang kedua ada Arithmetic and Logic Unit atau ALU, yaitu bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data pada komputer. Kemudian yang ketiga ada Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi ya antara komponen-komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Kemudian yang keempat ada CPU interconnection ya, yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen-komponen internal CPU, yaitu antara lain ada ALU, kemudian unit control dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang bisa menghubungkan dengan sistem lainnya. Selanjutnya fungsi CPU ya.
yaitu berfungsi untuk menjalankan program-program yang disampaikan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, kemudian menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Kemudian proses eksekusi programnya, yaitu dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Kemudian selanjutnya ada siklus fetch ya, yaitu eksekusi program. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama CPU ya. CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Kemudian selanjutnya terdapat register dalam CPU yang berfungsi untuk mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter atau PC. Kemudian yang ketiga ada PC ya, akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU memberikan instruksi. Kemudian yang keempat ada instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau ER. Kemudian aksi-aksi di dalam CPU, yaitu aksi yang pertama ada aksi CPU terhadap memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Kemudian ada CPU terhadap I/O ya, input output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan atau sebaliknya. Kemudian ada pengolahan data, yaitu CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kemudian ada kontrol ya, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu siklus instruksi dalam CPU. Siklusnya antara lain yang pertama adalah Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penamaan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Yang kedua adalah Instruction Fetch atau EF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang ketiga adalah Instruction Operation Decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat adalah Operand Address Calculation, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima adalah Operand Fetch, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul 1 per 0. Yang keenam adalah Data Operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang ketujuh adalah Operand Store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan. Interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU. Tujuan instruksi antara lain secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi instruksi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Pak Andi.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.